Shalom, selamat sore menjelang malam kepada saudara semuanya, baik yang adik-adik semuanya atau youth atau orang tua kami juga yang masih berjiwa youth. Selamat mengikuti ibadah Empowering Youth ini yang memang selalu setia kita lakukan setiap minggu malam. Nah, sekalipun minggu ini nyaris menjadi minggu terakhir di bulan Januari ini, saya tetap mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Harapan saya adalah semua yang baik, semua yang berkenan, semua yang mulia, semua yang sempurna menjadi bagian kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kali ini saya akan mengajak semuanya kita untuk bernostalgia kembali kepada seorang sang bintang dari Israel. Nah, sang bintang itu merupakan sang bintang yang selalu diingat-ingat sepanjang zaman, yaitu Raja Daud. Nah, Raja Daud ini merupakan raja yang sangat populer di masanya. Dan bahkan sampai sekarang, jelas kalau kita melihat dalam Mazmur, semua Mazmurnya itu wow. Dia mengandalkan Tuhan, tempat pelarian dia adalah Tuhan, batu karangnya adalah Tuhan, semuanya adalah Tuhan. Tetapi di Israel sekarang, mereka itu juga sangat menjunjung tinggi si Raja Daud ini. Bahkan kalau nanti saudara atau teman-teman perhatikan di benderanya bangsa Israel itu, di tengah-tengah benderanya mereka itu ada gambar bintang. Nah, bangsa Israel sendiri menyebutkan bahwa itu adalah bintangnya Daud. Wow. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Raja Daud itu luar biasa. Tetapi kali ini kita akan melihatnya berhadapan dengan Goliat. Kisah yang sangat populer sekali. Nah, pada saat dia mengalahkan Goliat, semua orang tercengang-cengang, heran bagaimana. Apa rahasianya bisa mengalahkan Goliat? Kok bisa ya? Anak muda yang masih gimana gitu. Mungkin kalau dia ada di zaman kita ini, dia itu seharusnya panggil sama saya itu Bang Felix. Dia itu masih di bawah saya mungkin. Itu anak muda seperti itu bisa mengalahkan raksasa kuno yang kononnya itu power banget gitu. Tetapi mari kita lihat dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Tetapi kita nggak akan membaca semuanya ya. Kita akan bicara dari sini. Nanti teman-teman di rumah bisa baca sendiri kisahnya lagi yang sangat menarik itu. 1 Samuel pasal yang ke-17. Nah, awalnya dari hasil pembicaraannya dengan Raja Saul, kalau kita perhatikan, si Raja Saul ini tanya kepada Daud, Daud, kamu yakin nanti bisa berhadapan dengan Goliat ini? Goliat ini sudah biasa bertempur dari masa kecilnya. Nah, itu kan mengagetkan kita juga. Ini orang yang udah biasa bertempur loh, bukan orang yang sudah baru keluar lapangan untuk berperang, enggak, sudah dari kecilnya. Di lain sisi, dia bilang, nanti kamu bisa mengalahkannya gitu ya kan. Lalu si Daud ini bilang, hambamu ini sudah terbiasa mengalahkan singa dan beruang. Nah, artinya dia udah biasa mengalahkan singa, berperang dengan singa dan beruang. Hambamu ini sudah biasa mengalahkan singa dan beruang jika mereka mengganggu domba yang hamba gembalakan, maka hamba akan melindungi dombanya. Jadi Daud ini awalnya adalah gembala yang bagaimana? Dia ini gembala yang biasa aja. Dia ini cuma menggembalakan 2 atau 3 ekor domba aja, nggak banyak loh. Tetapi dalam kasusnya kalau kita perhatikan lagi, dia sangat setia dalam melindungi yang 2-3 ekor ini. Dia nggak menganggap sepele, cuma 2-3 ekor ya, nggak apa-apalah. Kalau hilang satu ya ngapain ku pertaruhkan nyawaku sama singa dan beruang saja. Nah, terus si Daud ini bilang, kalau ada beruang atau singa mengambil salah satu dari domba ini, saya akan mengejarnya. Dan jika dia melawan, saya akan tarik janggutnya. Saya mulai berpikir ya, kalau beruang sama singa itu zaman dulu itu punya janggut ya. Beda loh kalau sekarang. Memang sih kalau beruang juga sama singa zaman sekarang ada janggutnya gitu.
Tapi bisa nggak kita bayangkan lagi kalau beruang zaman dulu sama singa zaman dulu punya janggut gitu. Artinya lebih mengerikan dari singa sama beruang zaman sekarang ya. Tapi itu hanya pemikiran saya saja. Ya, tapi bisa jadi sih. Bisa dibilang bahwa lebih mengerikan si raja hutan zaman dulu itu. Dan dia dihadapkan pada singa dan beruang. Artinya dia sudah jauh-jauh hari sebenarnya dilatih sebelum berhadapan dengan Goliat. Kita bisa lihat juga refleks para prajurit di medan perang saat itu. Pada saat Goliatnya itu keluar kan menantang barisan Israel, semua prajurit lari dan ketakutan. Mereka lari dan ketakutan. Mereka ini udah prajurit loh. Artinya di medan perang itu mereka udah biasa. Mereka udah biasa melihat pertempuran, ada orang mati, mereka saksikan. Tetapi yang terjadi adalah mereka lari dan ketakutan. Ini prajurit loh. Tapi bagaimana dengan Daud? Dia tidak lari dan ketakutan, malah dia seakan-akan menantang Goliat itu. Dia nanya, nanti imbalannya apa kira-kira kalau mengalahkan Goliat? Dia tanya lagi pada orang lain, apa nanti imbalannya kira-kira kalau mengalahkan Goliat? Jadi akhirnya si Saul ini bilang kepada dia, kamu yakin ini di Daud? Lalu kata Raja Daud ini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, dia juga yang akan melepaskan hambamu ini dari tangan Goliat. Nah, itu adalah sesuatu iman yang terupgrade seiring waktu. Nah, mungkin kita bisa melihatnya atau bisa kita bayangkan dia lagi jagain domba yang 2-3 ekor, lalu datang singa menyerang salah satu domba, lalu ditawannya domba itu dibawa lari, lalu dia kejar singa itu dan mengalahkannya. Mungkin dia mulai mengetahui, Tuhan melindungiku pastinya tadi pada saat saya mengalahkan singa itu. Tuhan memberikan saya kekuatan. Lalu datang lagi mungkin beruang. Lalu Tuhan menyelamatkan lagi. Bisa kita lihat kan, imannya itu mulai bertumbuh dan bertambah seiring dengan waktu. Artinya dia mulai mempercayakan Tuhan itu seiring dengan waktu dari pengalamannya itu. Dan juga dia dilatih dalam hal keberanian. Dia berani sama raja hutan loh. Itu luar biasa kalau zaman sekarang, berani sama singa. Jangan macam-macam lah. Nanti kalau lihat harimau di kebun binatang aja jangan dekat-dekat. Itu beda power kita sama powernya Daud, beda banget. Nah, lalu kata Raja Saul, ya udahlah, kalau kamu memang mau nantangin Goliat, pergilah dengan selamat. Lalu langsung si Raja Daud itu pergi dan dia mengumban. Umban itu ya seperti katapel ya, cuma nggak ada kayunya, dia itu cuma tali sama tempat batunya aja, dia mengumban. Lalu dilepaskannya dan tepat kena di dahinya Goliat dan Goliatnya langsung KO. Nah, inilah yang saya mau ajak semuanya kita dari kalangan manapun untuk melihat lagi dan belajar dari hal-hal kecil seperti Daud. Nah, yang pertama adalah itu dimulai sejak dia diurapi oleh Samuel. Roh Tuhan ada kepada dia siang dan malam. Nah, kita juga punya roh Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan kita Yesus Kristus dan percaya Dia adalah juru selamat kita, terus Roh Kudusnya itu masuk ke dalam kita dan bersama kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, kemudian dia memulai dari hal-hal yang kecil, menjaga 2-3 ekor domba, hal sepele memang. Dan kita pun akan memulainya di tahun ini. Kita akan memulai lagi dari hal-hal yang kecil. Kita akan memulai lagi setia kepada hal-hal yang kecil. Apa yang dipercayakan kepada kita, marilah kita setia melaksanakannya. Marilah kita dengan sepenuh hati melakukannya. Mungkin hal-hal sepele, tinggal tik, udah selesai. Tapi marilah kita setia lagi melakukannya. Karena ketika kita setia dalam hal-hal atau perkara-perkara yang kecil pun, kita sebenarnya sedang tidak sadar bahwa sedang disiapkan pada hal-hal yang lebih besar.
Nah, Tuhan Yesus juga memberi perumpamaan yang sedemikian. Di Matius 25 di ayat yang ke-23 dia mengatakan bahwa dia mengatakan perumpamaan tentang jika ada yang menjalankan talenta dan pada akhirnya mereka itu berhasil menjalankan talenta ini, dan Tuhan yang mempunyai talenta ini mempercayakan talenta yang lebih besar lagi kepada mereka yang telah bekerja ini. Dia berkata kepada hambanya itu, wah, betapa baiknya dan pekerjaanmu itu, wahai hambaku yang baik dan setia. Wah, itu ucapan yang menggembirakan. Jadi yang ingin saya katakan bahwa mungkin kita ingin melakukan hal yang besar, perkara yang besar, tetapi mungkin masih belum bisa kita lakukan. Mari kita mulai lagi dari perkara atau perihal yang kecil, dari hal-hal yang kecil. Bro Felix, sebenarnya saya juga ingin menyampaikan firman, tapi gimana caranya ya? Saya ini belum terbiasa atau terlatih menyampaikan firman. Sebenarnya kalau saudara juga atau Bapak Ibu semuanya yang mengikuti video ini, meng-like video ini, meng-subscribe dan membagikan video ini, itu juga sudah mengambil bagian dari perkara yang kecil ini. Kedepannya nanti kita nggak akan pernah tahu hidup orang diubahkan, siapa yang tahu? Kita nggak akan pernah tahu. Bro Felix, nanti kalau saya bagikan, contohnya saya bagikan di beranda Facebook atau di grup WhatsApp, ada orang yang lihat nanti enggak ya? Nanti enggak ada yang lihatnya itu. Kita enggak akan pernah tahu hal-hal sepele seperti itu. Tuhan yang melakukan jauh lebih dari yang kita harapkan, jauh lebih dari yang kita inginkan. Jadi percaya saja sama Tuhan, Dia yang jauh bekerja lebih dari yang kita harapkan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita persiapkan diri kita kembali dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang kecil, karena tentunya Tuhan telah sedang mempersiapkan kita di hal-hal yang lebih besar ke depannya. Dan akhir kata, saya Felix Zaluhu mengucapkan selamat hari Minggu kembali. Sampai jumpa kembali lagi di Empowering Youth berikutnya. Shalom.